Baik, pada hari ini, khususnya hari Kamis tanggal 22 Juli 2010, kita akan mulai pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial khusus untuk kelas 4 SD. Saya akan mulai dari pemanfaatan sumber daya alam serta penampakan alam dan sosial budaya. Sumber daya alam atau SDA adalah segala kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. A. Jenis sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan cara terbentuknya, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Yang hayati ialah terbentuk oleh proses kehidupan, contoh hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam non-hayati ialah terbentuk oleh proses fisik atau kekuatan alam, contoh tanah, air, bahan tambang. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu dapat diadakan kembali oleh manusia atau tidak terbatas jumlahnya. Contohnya ialah tanah, air, tumbuhan, hewan, dan udara. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ialah tidak dapat dipulihkan lagi setelah habis, maksudnya. Contohnya ialah minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. B. Potensi sumber daya alam Indonesia. 1. Potensi sumber daya alam darat. Sumber daya alam pangan dan pertanian. Tanah merupakan modal utama bagi pertanian. Usaha pertanian sebagai penyedia bahan makanan. B. Sumber daya hutan menyimpan keanekaragaman hayati, contohnya kayu, rotan, pinus, dan lain-lain. Sumber daya alam mineral dan energi. Kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan merupakan bahan galian, contoh sumber daya alam mineral, marmer, nikel, timah, tembaga, bauksit, dan emas. Contoh sumber daya energi, pengeboran lepas pantai Arun di Aceh. D. Sumber daya ruang dibagi menjadi dua jenis, yaitu daerah budidaya dan daerah non-budidaya. Daerah budidaya yaitu yang merupakan wawasan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, contoh perumahan, sawah, dan kantor. Daerah non-budidaya yang merupakan kawasan yang dilindungi, contohnya hutan, cagar alam, suaka marga satwa. Potensi sumber daya alam perairan. A. Sumber daya air. Sungai dan danau dimanfaatkan untuk perhubungan pengairan dan PLTA. Contoh, PLTA Jatiluhur di Jawa Barat, PLTA Asahan di Sumatera Utara. B. Sumber daya pesisir dan laut, terdiri atas sumber daya mineral. Contoh, magnesium, kalsium, pasir timah, dan koral. Sumber daya biotik, ikan dan rumput laut, dan sumber daya non-biotik. C. Manfaat dan pelestarian sumber daya alam. Semua sejenis sumber daya alam membawa manfaat bagi manusia. Persoalannya hanyalah bagaimana cara memanfaatkan semaksimal mungkin agar tidak habis sehingga kita perlu melestarikannya. Contoh, manfaat sumber daya alam di pertambangan yaitu menambah pemasukan negara atau devisa, pemasok bahan bakar, penyedia lapangan pekerjaan. B. Pertanian, mencukupi kebutuhan pangan, menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga desa, menjaga kesuburan tanah, memberikan pendapatan bagi negara. C. Perkebunan, menampung tenaga kerja sektor perkebunan sebagai tempat wisata atau agrowisata, mencegah erosi. Sumber daya hutan, tempat serapan air hujan, mencegah banjir dan tanah longsor, sebagai paru-paru dunia, sebagai objek wisata, tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka. E. Sumber daya air, sebagai sarana perhubungan laut, sungai, sumber irigasi, pembangkit listrik, sebagai tempat rekreasi. F. Sumber daya hewan, sebagai bahan pangan atau diambil dagingnya, membantu pekerjaan sapi, kuda, dan kerbau. Pelestarian sumber daya alam. Tujuan daripada pelestarian sumber daya alam adalah menjaga keberadaan serta menyelamatkan sumber daya alam dari kepunahan. Caranya adalah dengan penghematan, pengawetan, perlindungan, dan pemeliharaan sumber daya alam. Sekian dan terima kasih.